Salam saudara, salam damai sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sehat dan berkat Tuhan senantiasa menyertai dan kasih setia Tuhan senantiasa tercurah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita memulai renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah Allah kami, Tuhan Yesus Kristus. Oleh anugerah dan kasih setiamu kepada kami bisa memuji, memuliakan Tuhan hingga sampai saat ini. Dan kami bisa merasakan segala berkat yang kau curahkan bagi kami. Bapa di surga, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Bukalah mata hati kami, supaya kami mampu memahami kebenaran firman-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik saudara, oleh karena anugerah Tuhan kita bisa beribadah kembali ya, dan terlebih-lebih kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan menjadi topik yang akan kita bahas dalam renungan ini adalah eksistensi manusia di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingat pelajaran-pelajaran di sekolah dulu ya, kalau terutama di dalam pelajaran bahasa Indonesia ada yang namanya yang disebut dengan gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bahasa yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara imajinatif atau berupa kiasan atau alegoris. Nah, ini pelajaran-pelajaran bahasa Indonesia ketika kita mengikuti pelajaran di masa SMP, SMA. Ya, ada bermacam-macam gaya bahasa. Ya, 4 diantaranya gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa pertentangan, gaya bahasa sindiran, dan gaya bahasa penegasan. Nah, contoh daripada gaya bahasa perbandingan seperti personifikasi, gaya bahasa metafora, gaya bahasa alegoris, asosiasi, eufemisme, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, para nabi dan para rasul juga sebagai penulis Alkitab seringkali menggunakan gaya bahasa tersebut ya, di dalam menyampaikan pesan Tuhan atau firman dari Tuhan ya, kemudian dituangkan di dalam sebuah kitab. Jadi para penulis Alkitab itu ya seringkali menggunakan gaya bahasa di dalam mengekspresikan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada umat Allah. Nanti kita akan melihat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, gaya bahasa yang digunakan oleh para penulis Alkitab itu terutama di dalam mengekspresikan eksistensi manusia di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada renungan kali ini ya, kita akan melihat manusia itu sebenarnya siapa di hadapan Tuhan. Bagaimana kondisi manusia itu di hadapan Tuhan. Ya, bagaimana keadaan manusia itu di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Dan ini penting supaya kita menyadari diri kita di hadapan Tuhan ya, adalah manusia yang tidak berdaya. Kalau bukan oleh karena kuasa Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kepada kita, maka manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa, saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga tidak ada yang perlu disombongkan di dalam diri manusia. Dan itulah yang dituangkan oleh para nabi dan para rasul yang diekspresikan di dalam kalimat seperti yang tertulis dalam Alkitab kita. Kita akan baca ayat firman Tuhan dari Mazmur pasal 144 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 144 ayat 1 sampai 6. Nyanyian syukur raja dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku
yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ayat ini Raja Daud mengekspresikan dirinya di hadapan Tuhan, ya, bahwa Tuhan yang menjadi tempat perlindungannya, Tuhan yang menjadi kota bentengnya, kubu pertahanannya. Hanya oleh karena Tuhan saja dia bisa menang dalam setiap peperangan. Nah, ayat 3 saudara yang dikasih Tuhan. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ya Tuhan, tekukkanlah langitmu dan turunlah, sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Lontarkanlah kilat-kilat dan serahkanlah mereka. Lepaskanlah panah-panahmu sehingga mereka kacau. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat Raja Daud ini, ya, dia seorang raja yang sangat mengagungkan Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 1, Raja Daud ini adalah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, sehingga dia bisa menuangkan dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 bagaimana jalan hidup orang benar. Ya. Jalan hidup orang benar adalah berbahagialah orang benar yang tidak berjalan di dalam, ya, jalan orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Raja Daud itu seorang raja yang suka merenung, yang suka meditasi. Merenung itu dalam bahasa Inggris adalah memeditasikan firman Tuhan. Di dalam doa dan sembahnya kepada Tuhan, dia sering merenung sehingga dia bisa memahami keadaan manusia seperti yang tertuang di dalam Mazmur pasal 144 ini. Ayat 3 tadi dia berkata, "Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya?" Dan dijawab di ayat yang keempat, manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Apa artinya saudara? Ternyata hasil meditasi yang dilakukan oleh Raja Daud tentang eksistensi manusia, manusia itu hanya seperti angin. Bagaimana keadaan angin saudara? Angin itu kita bisa merasakan kedatangannya, tetapi sesaat saja sudah hilang dan tidak kelihatan. Seperti bayang-bayang yang lewat saja dan tidak tahu entah kemana. Kita tidak tahu dari mana datangnya dan tidak tahu entah kemana perginya. Demikianlah gambaran manusia di hadapan Tuhan yang dimeditasikan oleh Raja Daud. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di ayat ini Raja Daud mengagungkan kebesaran Tuhan. Seperti ayat 5, ya Tuhan, tekukkanlah langitmu dan turunlah. Sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Dia mengagungkan kebesaran Tuhan. Kalau gunung Merapi itu bisa mengeluarkan, ya, erupsi, mengeluarkan awan tebal atau menghembuskan pasir, ya, sehingga menimbulkan hujan pasir, itu karena Tuhan menyentuh gunung itu. Sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Raja Daud menyatakan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Nah, siapakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya? Dia berkata, manusia seperti angin yang bisa dirasakan kehadirannya tetapi sesaat sudah hilang dan tidak kelihatan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya,
Artinya bahwa manusia tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Tuhan. Tidak ada yang diandalkan di dalam diri manusia kalau bukan Tuhan sendiri yang menyatakan kuasanya. Karena itu hanyalah Tuhan yang kita andalkan dalam kehidupan ini. Kita baca di dalam Mazmur pasal 8 ayat 5. Mazmur pasal 8 ya, ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara, berulang-ulang Raja Daud itu merenung, apakah manusia itu sehingga engkau mengingatnya ya Tuhan? Apakah anak manusia itu sehingga engkau selalu mengindahkannya? Ini dalam perenungannya Raja Daud ini selalu ingin melihat dirinya. Siapakah aku ini ya Tuhan? Sehingga engkau selalu mengingat. Siapakah anak aku ini ya Tuhan? Sehingga engkau selalu mengindahkanku. Ya. Ayat berikutnya dia berkata, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Raja Daud menyadari bahwa Tuhan membuat manusia itu hampir sama seperti Allah. Karena memang manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita ini hampir sama seperti Allah. Karena memang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi kalau kita mendapatkan kemuliaan dan hormat, itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena kehebatan kita, tetapi oleh Tuhan sendiri yang memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Kemuliaan bisa berbicara dari berkat-berkat yang Tuhan cukupi bagi kita, dengan pangkat jabatan, dengan kekayaan, atau dengan keberhasilan dalam setiap pekerjaan kita, atau di dalam rumah tangga kita ada kemuliaan Allah. Itu semua karena Tuhan yang melakukannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang Kejadian pasal 1 ayat 26, 27 dan 28, Tuhan sendiri yang menciptakan manusia. Tetapi ironisnya, Tuhan menciptakan manusia dan manusia menciptakan Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa untuk disembah. Inilah hal yang ironis atas ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia, selanjutnya manusia menciptakan Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa untuk disembah. Nah, ini merupakan tindakan pemberontakan terhadap Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa hal itu terjadi? Karena manusia tidak bisa menyadari tentang keberadaan dirinya di hadapan Tuhan. Manusia yang tidak bisa memahami eksistensi dirinya di hadapan Allah, ia pasti tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga ya, di dalam perkembangan kehidupan manusia lahirlah berbagai macam aliran kepercayaan. Bahkan muncul aliran filsafat yang disebut dengan eksistensialisme. Eksistensialisme itu artinya aliran filsafat yang paham atau ajarannya berpusat pada manusia individu yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Jadi tentang eksistensi manusia muncullah aliran filsafat yang disebut dengan
eksistensialisme. Nah, itu aliran filsafat yang paham atau ajarannya itu berpusat pada manusia individu yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas atau kehendak bebasnya tanpa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Yang penting mengikuti kemauan dirinya sendiri. Akibatnya apa, saudara? Tuhan menciptakan manusia. Selanjutnya manusia menciptakan Tuhan, yaitu Tuhan-Tuhan, dewa-dewa, dibuat dalam bentuk patung. Ya, patung diukir, bisa dari kayu, bisa dari batu, dan itu dijadikan sebagai Tuhan untuk disembah. Artinya manusia menciptakan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan menciptakan manusia, selanjutnya manusia menciptakan Tuhan. Tuhan-Tuhan untuk disembah. Ini akibat dari manusia tidak bisa menyadari tentang eksistensi dirinya, bahwa dia adalah ciptaan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dunia ini sangat banyak aliran-aliran atau isme-isme yang pada prinsipnya menjauhkan manusia dari Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang-orang benar, sebagai orang-orang kudus dan orang suci, maka kita harus menyadari eksistensi diri kita di hadapan Allah dengan cara melihat, berkaca tentang diri kita ini, seperti yang dilakukan oleh Raja Daud, oleh nabi-nabi yang lain termasuk Ayub. Kita baca, saudara, Ayub pasal 7. Ayub pasal 7 ayat yang 17 dan 18. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Ini pernyataan Ayub, saudara, sama seperti yang diungkapkan oleh Raja Daud tadi di dalam Mazmur. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung, ya Tuhan, dan kau perhatikan. Ternyata Tuhan itu selalu memperhatikan manusia dan menganggap manusia itu agung. Sebenarnya kita ini agung di hadapan Tuhan. Dia selalu memperhatikan kita di dalam setiap perjalanan hidup kita. Bahkan ayat 18 dia berkata, dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Tuhan itu selalu mendatangi umatnya setiap pagi. Makanya saudara-saudara, bangun pagi hari untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Karena di pagi hari Tuhan mendatangi umatnya. Amin, saudara. Kalau Tuhan mendatangi umatnya di pagi hari, apa yang Tuhan lakukan? Jelas Tuhan memberkati umatnya yang sudah siap sedia menyambut kedatangannya. Di pagi hari dia mengetuk pintu rumah kita. Ayo bangun, bangun, bangun. Aku datang. Tetapi kita yang tidak bisa menanggapi dan tidak mendengar kedatangan Tuhan, kita bisa tertidur terlelap. Sehingga kita tidak tahu kapan Tuhan datang di pagi hari. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoa supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Nah, Tuhan mendatangi kita setiap pagi. Oleh karena itu, bangunlah setiap pagi. Berdoalah kepada Tuhan setiap pagi. Supaya ketika Tuhan mendatangi kita di pagi hari, kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Ada amin, saudara? Luar biasa. Tetapi ingat, ketika Tuhan datang di pagi hari dan dia memberkati umatnya, tetapi dia juga menguji umatnya setiap saat. Setiap saat umatnya diuji dengan berbagai macam persoalan. Ujian itu datang dalam bentuk pencobaan-pencobaan. Kalau kita membaca di dalam suratan Petrus, anggaplah suatu kebahagiaan jika engkau dicobai, karena itu merupakan ujian bagi imanmu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari itu juga merupakan ujian dari Tuhan.
Karena Tuhan menguji kita setiap saat. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau menciptakan Tuhan-Tuhan yang lain di dalam kehidupan kita ini. Nah, kita lanjutkan saudara, Ayub pasal 10 ayat yang ke-9. Ayub pasal 10 ayat 9. Ingatlah bahwa Engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi Engkau menjadikan aku debu kembali. Ini keluh kesahnya Ayub kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah bahwa Engkau membuat aku dari tanah liat, tetapi Engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Karena karena Ayub dalam proses penderitaannya hendak mau mati. Tapi dia menyatakan bahwa memang manusia itu dibuat dari tanah liat. Manusia itu hanya terbuat dari tanah liat dan nantinya akan kembali menjadi debu ketika mati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang menciptakan kita, maka Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita ini. Kita baca lagi Ayub pasal 25. Ayub pasal 25 ayat 4 mulai. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah, dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih. Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berenga, anak manusia yang adalah ulat. Dalam pergumulannya Ayub, dia melakukan meditasi, merenungkan siapakah manusia itu, apakah gerangan manusia ini dia Tuhan. Bagaimanakah manusia itu bisa benar di hadapan Allah? Bagaimanakah orang yang dilahirkan perempuan itu bersih hidupnya? Tidak ada yang bisa dilakukan manusia untuk membenarkan dirinya sendiri kalau bukan Tuhan sendiri. Dan sekarang karena oleh darah Yesus Kristus kita dibenarkan di hadapan Tuhan, saudara. Tetapi sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya, di mata Tuhan. Apalagi ya, lebih-lebih lagi manusia. Siapa manusia itu? Ayub berkata, manusia yang adalah berenga, anak manusia yang adalah ulat. Ternyata kita ini di hadapan Tuhan hanya seperti berenga. Berenga itu apa, saudara? Berenga itu ulat kecil-kecil putih. Ya, biasa terdapat pada bangkai-bangkai yang busuk. Itu namanya berenga. Contohnya bangkai tikus, bangkai ayam yang sudah mati dan sebagainya. Di situ nanti muncul ulat-ulat kecil putih. Itu namanya berenga. Ternyata di dalam perenungannya Ayub, dia menyadari bahwa manusia itu seperti berenga. Dan anak manusia itu adalah ulat. Ulat yang seperti di dalam pohon itu, ulat yang bisa nanti dalam perkembangbiakannya nanti menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. Berenga dengan ulat sedikit berbeda. Ya. Nah, saudara, hidup manusia di hadapan Tuhan seperti berenga. Berenga itu berada di tempat yang busuk. Ulat itu pekerjaannya untuk memakan ya pohon-pohon yang lainnya. Kalau kita seperti berenga itu artinya hidup kita ini hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang busuk di hadapan Tuhan. Tempat tinggal kita itu bukan tempat tinggal yang baik, yang harum, yang menyenangkan, tetapi tempat tinggal yang bau di hadapan Tuhan. Kita hidup di tempat yang kotor, yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Karena berenga itu ada di tengah-tengah bangkai. Jadi ternyata manusia itu seperti berenga. Kita ini seperti berenga di hadapan Tuhan. Tetapi ingat saudara, Tuhan selalu mengangkat kita menjadi agung dan memahkotai kita dengan kemuliaan. Itu karena anugerah Tuhan bagi kita.
Kita baca Mazmur pasal 22. Mazmur pasal 22 ayat 7. Mazmur pasal 22 ayat 7. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Nah, ini lagi pernyataan Raja Daud, saudara. Raja Daud menyadari dirinya, sama seperti yang diungkapkan oleh Ayub. Tetapi aku ini ulat, bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Jadi kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari sering dicela orang lain, sering dihina oleh orang lain, difitnah oleh orang lain, itu sudah dialami oleh para nabi dan para rasul. Mereka menyadari bahwa hidupku adalah seperti ulat yang tiada berguna. Dicela orang, dihina orang, difitnah orang. Oleh karena itu saudara-saudara, kita tidak perlu kecil hati kalau kita dicela, kalau kita dihina orang, difitnah orang. Karena itu juga dialami oleh para nabi, orang-orang benar terdahulu, nenek-nenek moyang kita. Karena memang itulah jalan hidup kita. Dan kita harus menyadari, ya sudahlah, aku ini ulat, aku ini berengah yang tidak berharga. Hanya memohon kemurahan Tuhan untuk saya mendapatkan kemuliaan. Kita baca bagaimana yang disampaikan lagi oleh Raja Daud. Mazmur pasal 73. Mazmur pasal 73 ayat 22. Kita baca mulai ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, artinya sakit ginjal, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam proses yang dialami oleh Raja Daud, dia menyadari bahwa aku dungu, artinya bodoh, tidak bisa ngerti apa-apa. Bahkan dikatakan seperti hewan aku di dekatmu ya Tuhan. Hewan itu bagaimana saudara? Hewan itu adalah binatang yang tidak berakal budi, yang tidak memiliki kecerdasan, tidak memiliki pengertian. Ya. Jadi Raja Daud merasa dirinya seperti hewan di hadapan Tuhan. Kenapa saudara yang dikasihi Tuhan? Kalau kita membaca dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Rancangan Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku bukanlah jalanmu. Ya, jalanku seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Artinya kita sulit memahami jalannya Tuhan. Kita sulit memahami rancangan Tuhan. Betapa tingginya rancangan Tuhan dibanding dengan rancangan kita. Setinggi langit dari bumi, setinggi langit itu tidak bisa terukur saudara. Seberapa tingginya langit itu tidak bisa terukur. Demikian juga tingginya rancangan Tuhan dibanding dengan rancangan kita. Artinya kita ini seperti hewan di depan Tuhan. Eksistensi kita di hadapan Tuhan itu seperti hewan. Hewan itu tidak berakal budi. Dengan kita menyadari hal itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri selain mengandalkan Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya? Kita baca dalam Yesaya pasal 41. Yesaya pasal 41 ayat 14. Yesaya pasal 41 ayat 14. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Nah, ayat ini lagi menyatakan eksistensi Israel, saudara. Jangan takut, hai si cacing Yakub. Artinya Yakub, keturunan Yakub itu cacing, keturunan Israel itu ulat. Tapi Tuhan berkata jangan takut, sekalipun kamu seperti cacing, sekalipun kamu seperti ulat.
Tetapi jangan takut, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, sekalipun kita ini seperti cacing di hadapan Tuhan, tapi Tuhan berkata, akulah yang menolong engkau. Akulah yang menebus engkau, yaitu aku yang Maha Kudus, Allah Israel. Kita cacing di mata Tuhan. Kita ulat di mata Tuhan. Tetapi dia berkata, jangan takut, akulah penolongmu. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yakinlah bahwa Tuhanlah penolong kita. Tuhanlah yang menebus kita. Dia Allah yang Maha Kudus, Maha Sempurna. Dan melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kita disempurnakan menjadi mempelai wanitanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, demikian juga kita baca lagi di dalam Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-6. Yesaya pasal 40 ayat 6. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yesaya pasal 40 ini, ya, Tuhan menyatakan, serukanlah, berserulah. Dan Yesaya menjawab, apa yang aku serukan ya Tuhan? Dia berkata, Tuhan berkata, serukanlah bahwa umat manusia itu seperti rumput, dan semaraknya seperti bunga di padang. Ternyata selain ulat, selain berenga, selain cacing, selain angin, selain bayang-bayang tadi, ternyata manusia itu seperti rumput juga. Rumput di padang. Bagaimana keadaan rumput? Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Ternyata hidup kita itu seperti rumput. Di pagi hari mekar, di sore hari sudah layu. Bunga menjadi layu apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya. Bahkan bukan hanya diri kita, dia katakan bangsa-bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita seperti itu. Seperti rumput. Di pagi hari mekar. Dan siang hari mungkin kita berbunga, sore hari berbunga dan sudah layu. Nah, semarak bunga kita itu adalah ya mungkin ya bisa berbicara tentang berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, berkat ya pangkat, jabatan atau harta yang Tuhan percayakan itu bisa menjadi bunga kehidupan kita. Tetapi ingat saudara, bahwa kita seperti rumput, pada akhirnya menjadi kering, seperti bunga pada sore hari menjadi layu. Artinya apa? Bunga, semarak apapun dalam kehidupan kita itu tentang pangkat, jabatan, harta, kekayaan, pada akhirnya juga menjadi layu dan tidak ada gunanya. Sehingga kita harus menyadari bahwa Tuhanlah yang kekal dan firman Tuhanlah tetap untuk selama-lamanya. Sedangkan semarak manusia itu seperti rumput, seperti bunga. Bunga, rumput menjadi kering dan bunga menjadi layu. Dan apa yang sudah disampaikan oleh Yesaya ini diungkap lagi oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal 1. Kita baca ini ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 24. Apa yang disampaikan Nabi Yesaya ini disampaikan ulang oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya.
Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa sih yang dibanggakan oleh manusia? Kalau kita melihat ya saudara-saudara ya, keadaan manusia di muka bumi ini. Ada orang yang miskin, ada orang yang kekurangan, ada orang yang tidak punya apa-apa. Ya. Tetapi ada juga orang yang kaya, punya segalanya. Ya, punya kekayaan yang berlimpah-limpah, punya harta yang banyak. Dan itulah menjadi kemuliaan manusia. Kemuliaan di dalam hal pangkat, jabatan, kemuliaan di dalam hal harta, kekayaan, kemuliaan di dalam rumah tangga. Mungkin banyak keluarganya menjadi keluarga besar, sehingga itu menjadi kemuliaan. Dan kalau kita lihat saudara, ada orang-orang juga ya, orang-orang yang memiliki pandangan bahwa kemuliaannya adalah kalau dia punya banyak istri dan banyak anak. Pernah saya baca artikel itu, ada seorang laki-laki, tapi bukan di Indonesia, memiliki istri sampai 40 orang istri, sehingga anak-anaknya dan cucunya itu banyak. Dan dia berpikir bahwa itulah kemuliaannya. Dan ada orang juga yang berpikir bahwa kemuliaannya adalah dengan jabatannya, dengan pangkatnya, atau dengan kekayaannya yang berlimpah-limpah. Tetapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata ya, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya, dan firman Tuhan berkata bahwa semua yang hidup itu seperti rumput, dan segala kemuliaan itu seperti bunga rumput. Ya, rumput menjadi kering, artinya hidup manusia ini pada akhirnya kering. Dan bunga itu pada akhirnya gugur, artinya kemuliaan itu nanti pada hilang. Apalagi kalau seseorang itu masuk hebat apapun dia, kekayaan apapun yang dimilikinya, kalau dia sudah tutup mata dan tidak bernafas, dia dimasukkan di dalam peti dan tidak bisa membawa apa-apa, saudara-saudara. Banyak orang-orang kaya di bumi ini yang meninggal. Pada akhirnya mereka dimasukkan di dalam peti, hanya membawa baju, sepatu, dan tidak membawa kekayaan yang dikumpulkan di bumi ini. Artinya segala kemuliaannya itu sudah hilang lenyap, seperti bunga yang sudah layu. Dan sebesar apapun pangkat seseorang di muka bumi ini, kalau dia sudah tutup usia, dimasukkan di dalam liang kubur, tidak adalah segala kemuliaannya, menjadi hilang lenyap. Oleh karena itu saudara, tidak ada sesuatu yang dibanggakan di dalam diri kita ini. Kita baca lagi apa yang disampaikan oleh ya Rasul Yakobus. Kita baca di dalam Yakobus pasal 4 ayat 14. Yakobus pasal 4 ayat 14. Kita mulai baca di ayat yang ke-13. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang diungkap oleh Rasul Yakobus. Ada kalanya manusia itu merencanakan sesuatu di dalam dirinya. Dia berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Kami berangkat ke Amerika. Kami berangkat ke Australia. Kami berangkat ke Afrika. Ya, kami berangkat ke Rusia. Di sana nanti kami akan tinggal setahun dan kami di sana nanti berdagang dan kami bisa menimbun kekayaan. Tetapi Rasul Yakobus berkata, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sementara orang-orang itu, manusia itu tidak mengerti apa yang akan terjadi besok itu. Apakah arti hidupmu itu? Apakah arti hidup manusia ini? Kalau hari-hari hidupnya hanya untuk mengumpulkan kekayaan di bumi ini,
tanpa memperhatikan Tuhan. Sibuk dengan persoalan dunia tanpa memikirkan kerajaan surga. Maka Rasul Yakobus berkata, hidupmu sama seperti uap. Artinya keberadaan manusia itu seperti uap. Eksistensi manusia itu seperti uap. Uap itu yang sebentar saja ada, lalu lenyap. Artinya cepat sekali hilang. Dan apa yang bisa dipertahankan? Tidak ada. Yang bisa bertahan adalah firman Allah. Tetap ada untuk selama-lamanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari ayat-ayat ini kita sudah tahu keberadaan atau eksistensi kita di pandangan Allah itu adalah seperti angin yang berlalu, seperti bayang-bayang yang lewat, seperti ulat, seperti berenga, seperti cacing. Ya, seperti cacing. Bahkan seperti bunga rumput, seperti rumput dan bunga rumput. Dan Yakobus berkata, hidup manusia itu seperti uap. Kalau kita menyadari hal ini, saudara-saudara, apa yang bisa kita perbuat? Apa yang bisa kita banggakan di dalam diri kita ini? Baik nabi-nabi di perjanjian lama maupun para rasul di dalam perjanjian baru. Di dalam perenungan mereka, di dalam meditasi mereka, mereka menyadari bahwa kehidupan manusia ini seperti bunga rumput. Pagi hari mekar dan sore hari sudah layu. Artinya tidak ada sesuatu yang bisa dipertahankan. Tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan di dalam diri manusia. Selain Tuhan sendiri yang harus ditinggikan dan dimuliakan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya, kita harus menyadari tentang diri kita ini masing-masing. Siapakah aku ini di hadapan-Mu ya Tuhan? Siapakah saya ini ya Tuhan? Kita harus menyadari hal itu. Maka kita menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan di dalam diri kita ini. Tidak ada sesuatu yang bisa kita sombongkan di dalam diri kita ini. Kalau kita diberkati oleh Tuhan itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita dipercayakan kekayaan oleh Tuhan itu karena kasih karunia Allah. Kalau kita dipercayakan jabatan itu karena kasih karunia Allah. Kalau kita dipercayakan talenta, kemampuan dan kecakapan itu juga karena kasih karunia Allah. Dan segala kebanggaan-kebanggaan di dunia ini, Rasul Paulus berkata itu adalah sampah. Kita baca apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat yang 7. Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara yang dikasih Tuhan, ternyata juga Rasul Paulus menyadari apa yang menjadi kebanggaannya selama dia ada di bumi ini. Itu dianggap sampah setelah dia mengenal Kristus Yesus. Jadi kalau kita betul-betul mengenal Yesus Kristus dalam kehidupan kita ini, maka segala kemuliaan di dunia ini itu adalah sia-sia, adalah sampah. Tetapi kalau kita belum mengenal Kristus secara sesungguhnya, maka segala kemuliaan di dunia ini kita anggap suatu keuntungan bagi kita. Ini saudara-saudara, perbedaan antara orang yang betul-betul mengenal Kristus. Rasul Paulus ini sudah sangat dalam mengenal Kristus, sehingga dia mengatakan segala kemuliaan, segala keuntungannya di bumi ini itu dianggap sampah
setelah dia mengenal Kristus, Yesus Tuhan. Demikian juga kita saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita lebih mengenal lagi tentang Kristus, maka segala kemuliaan di bumi ini itu sebenarnya fana dan sementara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, oleh karena itu hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena Dia mau menjadikan kita sebagai umatnya. Sekalipun kita seperti ulat, berengah, angin, uap, rumput, bunga rumput, tetapi Tuhan mau menjadikan kita sebagai mempelai wanitanya. Tuhan mau menjadikan kita sebagai kekasihnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya itu, semua yang kita peroleh, semua yang kita terima, semua yang kita rasakan, baik itu berkat jasmani, berkat rohani, baik itu jabatan, pekerjaan, maupun kekayaan atau apa saja, itu hanya karena anugerah Tuhan. Sola gratia, hanya karena anugerah Tuhan kita diselamatkan, kita dibenarkan, kita diberkati. Sola fide, hanya karena iman kepada Kristus Yesus kita diselamatkan, kita dibenarkan, kita dipermuliakan. Sola Christos, hanya lewat Tuhan Yesus Kristus kita diselamatkan, kita dibenarkan, kita dipermuliakan. Sola gloria Dei, segala kemuliaan hanya bagi Allah kita. Nah, kita sebagai umatnya ini, hendaklah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyadari tentang eksistensi diri kita di hadapan Tuhan, maka kita berusaha meninggikan Tuhan dan kita merendahkan diri. Sebagai ayat yang terakhir kita baca di dalam Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat 10. Yakobus pasal 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Sekali lagi, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Jadi sikap yang terbaik yang harus kita lakukan kalau kita menyadari tentang eksistensi diri kita ini, maka kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Ia akan meninggikan kita, mempermuliakan kita karena kasih setianya. Tetapi kalau kita meninggikan diri di hadapan Tuhan, Ia akan merendahkan kita serendah-rendahnya. Pilihan ada pada kita. Kalau kita mau ditinggikan oleh Tuhan, maka kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Memiliki rasa takut, gentar akan hadirat Tuhan. Dan kita senantiasa memuliakan Tuhan. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan suci. Saya persilakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan perjamuan suci sambil merenungkan firman Tuhan ini. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan kita bisa menikmati hidup ini. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan kita bisa menikmati segala berkat yang Tuhan berikan. Sola gratia, sola fide, sola Christus. Sola gloria Dei. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah kita. Mari saudara-saudara, kita masuk perjamuan suci dan kita berdoa terlebih dahulu. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa di surga, yang telah merelakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus kami dari dunia ini dan menjadikan kami ciptaan yang mulia dan terhormat. Tuhan, kami telah menyadari tentang eksistensi diri kami melalui kebenaran firman. Maka berilah kami hati yang mengasihi Tuhan. Berilah kami kemampuan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya Engkau meninggikan kami pada waktunya.
Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan kami, basuhlah kami dengan kuasa darah-Mu. Saat ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, berkati roti dan anggur yang ada di tangan kami, supaya menjadi tubuh dan darah Tuhan yang menyucikan kami, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan membangun tubuh jiwa roh kami sempurna sampai Tuhan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk perjamuan suci. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Kita berdiri dan kita dengarkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Kita angkat tubuh Tuhan tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Allah. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari saudara, kita angkat cawan Tuhan tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya. Terpujilah Allah Bapa, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Allah Roh Kudus. Oleh kasih karunia-Mu Tuhan, kami bisa berdiri di hadapan-Mu, memuji menyembah-Mu, menyanjung Engkau ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu, bahkan menikmati tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, oleh kasih karunia-Mu, kami bisa menikmati hidup kami ini dengan segala berkat yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kasih setiamu yang berlimpah-limpah bagi kami. Ajarlah kami memahami firman-Mu, ajarlah kami melakukan kehendak-Mu, ajarlah kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa memuji dan menyembah-Mu. Biarlah kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, dan Engkau yang meninggikan kami seturut dengan kasih setiamu. Kami mohon Tuhan, Engkau yang mengampuni kami segala dosa kesalahan kami. Kau membasuh kami dengan kuasa darah-Mu, supaya kami benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus-Mu bekerja, memahami, memberikan kami pengertian akan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Selanjutnya kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa seluruh jemaat ini ya Tuhan. Kau memberkati mereka. Kau memberkati nikah rumah tangga mereka. Kau memberkati pekerjaan mereka. Kau memberkati pendidikan anak-anak. Kau memberkati studi mereka. Kau memberkati masa depan mereka. Kau memberkati setiap pekerjaan tangan mereka. Kau melindungi menjaga mereka senantiasa. Tuhan tolonglah. Biarlah para malaikat-Mu senantiasa menjaga seluruh umat-Mu. Oleh karena itu, mulai hari ini, Kau yang bertanggung jawab atas seluruh umat-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami mohon berkati. Biarlah kasih setia dari Allah Bapa, damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan kuasa dari Allah Roh Kudus turun atas kami mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Salam saudara, Tuhan Yesus memberkati, amin.